Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Mendeley secara keseluruhan. Yang pertama, kita harus mendownload aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan aplikasi UC Browser. Sini cukup saya mengetikkan Mendeley, lalu saya pilih Mendeley Desktop. Kemudian saya memilih download Mendeley Desktop. Lalu apabila form ini sudah keluar, kita cukup mengklik download Mendeley Desktop for Windows. Setelah itu klik download. Nah, kita tunggu hingga Mendeley kita terdownload. Setelah itu pasti akan muncul perintah seperti ini. Kita cukup klik next. Lalu kita klik I agree. Lalu kita klik next lagi, kemudian kita klik install. Tunggu hingga aplikasi kita terinstall. Setelah itu pasti akan muncul pemberitahuan lagi. Nah, sisa kita klik finish. Setelah itu memastikannya kita kembali ke layar depan laptop kita. Nah, secara otomatis Mendeley yang sudah kita download tersimpan di laptop kita atau laptop kalian. Kemudian cara plugin Microsoft Word ke Mendeley kalian. Kalian cukup klik menu tools, lalu klik install MS Word plugin. Kemudian setelah muncul keterangan seperti ini, kalian cukup klik OK. Nah, untuk memastikannya lagi, kita kembali ke menu tools kembali. Lalu apabila keterangannya sudah berubah menjadi uninstall, berarti kalian sudah sukses menghubungkan Microsoft Word kalian ke Mendeley. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat di dalam Mendeley. Yang pertama ada literature search. Literature search fungsinya untuk mencari atau menemukan artikel ataupun jurnal yang kalian inginkan. Caranya sangat mudah. Kalian cukup mengklik atau menuliskan judul jurnal ataupun artikel yang kalian inginkan. Di sini, misalnya saya menuliskan artikel atau judul mangrove. Nah, secara otomatis artikel yang berkaitan dengan judul kita akan keluar. Sisa kalian memilihnya dan menentukan jurnal ataupun artikel yang kalian inginkan. Selanjutnya, cara memindahkan artikel yang kalian pilih ke all documents kalian. Di situ, di mana artikel yang kalian pilih terdapat simbol titik. Kalian klik, maka seperti ini, jadi artikel kalian secara otomatis muncul di all documents kalian. Nah, karena jurnal yang kalian download dari literature search hanya sebatas abstraknya saja, kalian perlu mendownload secara keseluruhan papernya. Caranya mudah. Kalian hanya membutuhkan link URL ataupun DOI, karena salah satu dari link tersebut akan membantu kita dalam proses mendownloadnya. Caranya, kita hanya perlu mengcopy salah satu dari linknya seperti ini. Lalu kita menuju ke aplikasi Chrome. Nah, di aplikasi Chrome kita cukup mengklik atau mengetik link Skyhook seperti ini. Lalu kita hanya perlu mempaste link tersebut di sini. Lalu kita klik open. Nah, maka secara keseluruhan artikel ataupun jurnal yang kita download tadi akan keluar seperti ini. Nah, cara mendownloadnya pun mudah, sangat mudah. Kalian hanya perlu mengklik tanda panah di sini, seperti ini. Lalu, kalian bisa pilih di mana jurnal tersebut akan kalian simpan. Contohnya di sini. Nah, kalian pun bisa merubah nama dari jurnal tersebut. Lalu, kalian klik save. Untuk memastikannya, kalian bisa kembali ke dokumen kalian, jika jurnalnya sudah tersimpan di dokumen kalian. Kemudian ada all documents atau perpustakaan kita. Fungsinya untuk menyimpan semua jurnal yang kita punya. Lalu ada recently add, yaitu tempat terakhir kita menambahkan jurnal. Lalu ada recently read, yaitu tempat terakhir kita membaca jurnal. Kemudian ada favorit kita, yaitu semua artikel yang kita suka. Lalu ada my publication, yaitu semua tentang publikasi kita. Nah, terakhir ada unsorted. Selanjutnya yaitu cara add dokumen dan create folder. Yang pertama add dokumen. Add dokumen ada dua cara, yaitu menggunakan add. Di sini kita klik saja, lalu kita klik add files. Setelah itu kita bisa pilih
jurnal ataupun file yang kita inginkan. Di sini contohnya saya memilih file yang ini, lalu kita klik open. Nah, secara otomatis jurnal ataupun file yang kalian inginkan sudah tersimpan di all documents kalian. Seperti itu. Nah, yang kedua sama. Kalian cukup klik file, lalu add file. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Lalu di sini kita akan membuat create folder. Caranya di sini kalian cukup menuliskan judul atau keterangan yang ingin kalian gunakan untuk create foldernya. Misalkan di sini saya klik hutan. Nah, karena di sini kosong, cara memindahkan artikel ataupun jurnal yang kita inginkan, di sini kita cukup ke all dokumen, lalu kita pilih jurnalnya. Cara memindahkannya, kita sisa seret jurnal yang kita inginkan ke create folder yang baru kita buat tadi, seperti ini. Maka di file hutan yang kita buat tadi akan muncul artikel yang kita ambil dari all documents tadi, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara import dokumen berbasis web Mendeley. Yang pertama, kita klik menu tools, lalu kita klik install web importer. Maka akan keluar perintah seperti ini. Di sini kalian cukup klik get web for Chrome. Kemudian di sini akan keluar seperti ini dan ada tulisan tambahkan ke Chrome. Kalian klik. Kemudian apabila muncul seperti ini, kalian klik add extension. Lalu apabila sudah muncul seperti ini, berarti web Mendeley web importer kalian sudah terinstall. Nah, langkah selanjutnya kalian cukup buka web baru. Kemudian misalnya kalian ingin mendownload satu jurnal dari internet atau Google Scholar atau semacamnya. Di sini misalkan saya menggunakan jurnal Prima Edukasia. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini kalian search. Setelah itu, katakanlah kalian mencari tentang jurnal disiplin. Nah, kalian cukup klik di sini disiplin, lalu kalian search. Maka akan keluar jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang kalian ketikkan atau titel yang kalian ketikkan. Lalu kalian di sini bisa pilih mau mendownload abstraknya atau full textnya. Klik abstrak saja. Setelah kalian sudah masuk ke abstraknya, silahkan kalian klik logo Mendeley yang ada di sini. Di sini kalian pasti disuruh sign in. Maka akan keluar seperti ini. Selanjutnya kita tunggu. Nah, setelah seperti ini, langsung saja kita klik save. Setelah itu kita tunggu hingga terdownload. Nah, untuk memastikannya kita kembali ke aplikasi Mendeley. Di sini belum tertera, maka kita harus mensinkronkannya terlebih dahulu agar jurnalnya bisa terlihat. Nah, secara otomatis artikel ataupun jurnal yang kita download tadi sudah tersimpan di all documents kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mensitasi dengan Mendeley. Yang pertama, kalian harus menyiapkan lembar kerja kalian. Nah, di sini anggap saja lembar kerja saya. Dalam mensitasi jurnal ataupun artikel ilmiah ada beberapa cara. Ada yang by search, ada yang by go to Mendeley, ada yang dari satu rujukan ataupun lebih dari satu rujukan.
Dan yang paling terpenting dalam mensitasi sebuah jurnal ataupun artikel ilmiah adalah kalian harus memahami betul-betul isi dari jurnal ataupun artikel ilmiah yang kalian sitasikan. Lalu kalian bisa mengetikkan isi ataupun hasil sitasi kalian di lembar kerja kalian. Contohnya seperti saya. Nah, di sini cara untuk memunculkan referensi hasil sitasi kalian yaitu kita pertama klik menu reference, lalu kita pilih insert citation. Nah, di sini kalian bisa pilih ada by search ataupun ada by go to Mendeley. Nah, di sini ada by search. Kalian bisa mengetikkan judul ataupun titel jurnal yang kalian sitasi tadi. Lalu kalian bisa klik artikelnya, kemudian kalian bisa klik OK, maka secara otomatis referensinya akan keluar. Kemudian saya akan menjelaskan cara mensitasi menggunakan GoToMendeley. Di sini kita klik insert citation, lalu kita klik lagi tulisan GoToMendeley. Nah, di sini kita bisa memilih jurnal yang kita sitasi tadi, lalu kita bisa klik cite, maka secara otomatis referensi jurnal yang kita sitasi akan keluar. Nah, ini adalah cara mensitasi dari satu rujukan. Nah, misalkan saya membuat lagi nih atau mensitasi lagi dari satu rujukan. Di sini anggap saja saya mensitasi lagi jurnal yang berjudul Mangrove. Nah, anggap saja ini adalah hasil sitasi saya. Cara memunculkan referensinya sama. Kita bisa mengklik kembali insert citasi. Lalu kita bisa pilih by search ataupun by go to Mendeley. Di sini lalu kita bisa memilih artikel ataupun jurnal yang kita sitasi tadi, lalu kita klik cite. Maka secara otomatis akan keluar referensinya. Ini adalah dari satu rujukan ataupun sitasi dari satu rujukan. Selanjutnya cara mensitasi dari beberapa rujukan. Anggap saja di sini saya sudah melakukan sitasi dari beberapa rujukan. Caranya sama, kita klik insert citation kembali. Nah, di sini kita biasanya lebih mudah menggunakan by search ketimbang dari GoToMendeley karena kita cukup mengetikkan saja judul jurnal ataupun penulisnya. Caranya kita cukup mengetikkan saja, lalu kita pilih, kemudian kita langsung saja mengetikkan kembali, lalu kita pilih lagi, lalu kita ketik lagi, kemudian kita pilih lagi, lalu kita bisa klik OK. Nah, secara otomatis referensi dari beberapa rujukan akan keluar seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara update penggunaan style baru. Nah, di sini ada menu style, kita klik. Nah, akan muncul beberapa style. Namun apabila kalian tidak memiliki style yang kalian inginkan, kalian bisa mengklik more style. Lalu kalian bisa klik menu get to more style, lalu di sini kalian bisa menuliskan nama style yang kalian inginkan. Contohnya, saya akan menuliskan American. Setelah itu saya pilih, lalu di sini kita klik install, lalu kita klik done. Nah, maka secara otomatis style yang kita download tadi atau kita install akan muncul di installer kita. Sisa kita terapkan saja caranya. Kita klik stylenya, lalu kita use, kemudian kita down. Maka secara otomatis penulisannya akan mengikuti style yang kita gunakan. Namun pada sitasi yang saya tulis, saya menggunakan style American Psychology. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat daftar pustaka dari
Sitasi-sitasi yang sudah kita lakukan. Pertama, kita harus menyiapkan lembar baru. Kemudian kita ketikkan daftar pustaka. Lalu kita bisa merubah formatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita klik menu reference. Lalu sama seperti penjelasan saya sebelumnya, fungsi dari insert bibliografi adalah untuk membuat daftar pustaka. Jadi di sini kita hanya perlu mengklik saja insert bibliografi tersebut, maka secara otomatis daftar pustaka akan muncul sesuai dengan hasil sitasi yang telah kita lakukan. Sisa kita merubah formatnya sesuai dengan format yang kita inginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara insert sitasi secara manual. Apakah kalian tahu sebenarnya Microsoft Word kalian sudah dilengkapi dengan fitur-fitur insert sitasi? Nah, misalkan di sini saya sudah melakukan insert sitasi dari jurnal terlebih dahulu. Dapat menu search, kita klik. Ini adalah menu search, fungsinya untuk menyimpan semua artikel-artikel ataupun jurnal apabila kalian sudah pernah melakukan insert sitasi secara manual terlebih dahulu. Namun apabila kalian belum pernah melakukan insert sitasi secara manual sama sekali, kalian bisa atau cukup mengklik insert sitasi yang ada di sini, lalu kalian klik add new search. Kemudian karena kita mensitasi sebuah jurnal, maka tipe yang kita pilih adalah tipe jurnal. Seperti ini, maka akan muncul perintah-perintah yang wajib untuk kita isi di sini. Nah, yang pertama kita mengisi autornya. Misalkan saja saya mengisinya dengan Farhan. Namun apabila autor kalian lebih dari satu, jangan khawatir. Di sini sudah tertera cara ataupun contoh penulisannya. Sisa kalian mengikutinya saja. Kemudian yang kedua yaitu titel. Kalian cukup menulis judul jurnal yang kalian sitasi. Misalkan di sini saya menulis judul jurnal saya adalah analisis struktur mangrove. Lalu di sini ada jurnal name, berarti nama jurnal. Misalkan di sini saya mengisinya dengan expose. Lalu kita mengisi tahunnya. Kemudian itu kita mengisi teksnya atau halaman di mana kita mensitasi atau melakukan sitasi jurnal tersebut. Misalkan di sini saya tulis 3. Lalu kita klik volumenya atau kita menuliskan volumenya. Misalkan di sini saya menuliskan volume 2. Lalu di sini isunya kita bisa menuliskan 1 ataupun 10. Namun di sini saya menulisnya dengan angka 10. Setelah itu apabila kalian masih menginginkan atau memasukkan seperti halaman ataupun yang lain-lainnya, kalian cukup klik ataupun centang pada pemberitahuan di sini, maka akan muncul seperti ini. Lalu kalian bisa mengisinya sesuai yang kalian inginkan. Namun di sini saya cukup seperti ini. Setelah itu saya klik OK. Maka secara otomatis referensinya akan keluar. Kemudian kalian juga bisa mengubah style penulisannya. Caranya klik menu style, lalu pilih style yang kalian inginkan, lalu kalian klik. Maka secara otomatis stylenya akan berubah.